Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, lahir dan batin kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebagaimana nantinya kita mengharap syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah materi, yaitu bagaimana menanggapi sebuah virus yang terjadi di seluruh hampir di bagian dunia, khususnya di Indonesia. Sebagai umat muslim, kita harus berwaspada. Waspada boleh, tetapi jangan berlebihan. Di dalam Islam, seorang muslim wajib mengimani dan meyakini bahwa di alam semesta ini hanya satu Allah, satu Tuhan, yaitu yang mengatur alam semesta ini. Akhir-akhir ini heboh dengan adanya virus COVID-19 atau yang sering kita sebut dengan corona. Corona pertama kali lahir atau muncul di kota Wuhan, negara China. Sebagai umat muslim harus berwaspada dengan cara mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala hukum illahu wa'idu, la ilaha illa huwar rahmana wa rahman war rahim." Dan kamu ilah yang satu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadis surat Al-Baqarah. Allah menyebutkan ilah itu hanya satu. Jadi yang mengatur alam semesta ini dan semuanya hanyalah Allah. Dan seandainya ada dua Tuhan, akan hancur alam semesta ini. Maka daripada itu Allah menyebutkan di dalam surat Al-Anbiya ayat 20, Allah berfirman, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbal arsy amma yasifun." Kalau seandainya pada langit dan bumi ini ada beberapa Tuhan selain Allah, maka akan hancur langit dan bumi ini. Maha suci Allah Rabb, arsy yang agung dari apa yang mereka sifatkan. Sebagai umat muslim, kita wajib mengimani dan meyakini bahwasanya semua musibah, semua wabah penyakit, adanya gempa, kematian, adanya pencipta, pemberian rezeki, pembunuhan, semuanya tak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita yakini sebagai umat muslim.
Allah berbuat dengan apa yang Allah kehendaki, dan setiap apa yang dikehendaki oleh Allah itu berjalan dengan ilmunya Allah dan berjalan dengan hikmah. Jadi setiap semua yang Allah berikan kepada kita, baik itu musibah, rezeki, jodoh, maut, di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Lalu hikmah apa yang bisa kita petik dari pandemi virus corona ini? Antara lain salah satu yaitu kita lebih mempertebal iman kita, lebih mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah teguran bagi kita, di mana manusia tidak bisa sombong, manusia tidak bisa angkuh. Allah berfirman, وَمَا تَسَعُونَ إِلَّا أَنْ يَسَاعَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Dan tidaklah mereka berkehendak melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan Allah itu maha bijaksana. Ada 4 tingkatan dalam agama Islam. Yang pertama, ilmu. Bahwa ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terluput dari ilmunya Allah. Allah berfirman, qad akhadha bi kulli syai'in ilm. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Jadi kita sebagai umat manusia, khususnya umat muslim, janganlah kita takabur, jangan kita sombong. Apabila Allah telah menurunkan azab, apa yang bisa kita berbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Hanya meminta, hanya memohon, dan hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus pandemi ini segera berakhir. Yang kedua, Allah sudah mencatat semua yang akan terjadi di dalam muka bumi ini, termasuk wabah virus corona ini. Apa yang terjadi di langit dan bumi ini semua sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Allah berfirman, Inna awwala wa khalaqallahul qalama faqala lahu kutuba qala rabba wa nada'a kutub qala amastum wa qadira kulla syai'in hatta taquma as-sa'ah. Yang artinya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam. Lalu Allah berfirman kepada qalam itu, wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah, Al-Azuri, Ahmad. Hadis ini sahih. Selain itu, Allah juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 70, Alam ta'alam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala allahi yasir. Tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang terjadi di langit dan bumi. Sungguh yang demikian sudah terdapat dalam sebuah kitab, yaitu kitab Lauhul Mahfuz.
sesuai yang demikian itu yang sangat mudah bagi Allah. Bagi Allah mudah saja memberikan suatu musibah, suatu teguran bagi kita semua umat manusia, khususnya umat muslim. Jika Allah berkehendak kun fayakun, maka jadilah. Maka dari itu, rekanku sekalian, janganlah kita menjadi orang yang sombong apabila kita memiliki ilmu yang tinggi, memiliki jabatan yang tinggi. Ingat, di atas langit masih ada langit. Yang ketiga, mengimani kehendak Allah yang pasti terlaksana. Mengimani kehendak Allah yang pasti terlaksana dan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Semua yang terjadi di langit dan bumi tidak lepas pada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, segala sesuatu Allah yang menciptakannya. Jadi segala sesuatu kehendak itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu buruk maupun jelek. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulla syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Allah pemelihara segala sesuatu. Hadis surat Az-Zumar. Rekan sekalian, apa yang terjadi pada bumi ini, pada negara ini, pada dunia ini tidaklah lepas atas perbuatan manusia dan dosa-dosa manusia itu sendiri. Pada dasarnya kita ketahui, apabila seseorang menang, pasti akan memanah. Dalam Muslim, dalam sikap seorang Muslim, tatkala menghadapi malapetaka, menghadapi bencana atau wabah penyakit seperti saat ini, seorang Muslim harus melihat kepada diri sendiri, kepada keluarga, masyarakat, tentang dosa-dosa apa yang mereka telah kerjakan. Sebab apa yang terjadi tidaklah lepas dari perbuatan manusia dan dosa-dosa manusia. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Hadis surat Asy-Syura. Selain itu, ada hikmah di balik musibah. Di antara lainnya itu agar manusia sadar, khususnya umat muslim, sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adanya musibah ini agar kita lebih mempertebal iman kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-An'am ayat 40, "Walaqad arsalna ila mimma qablika fa'aqadnahum bil basai wad darai la'allahum yatadharrun." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kemelaratan, kesengsaraan, agar mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kerendahan hati.
perlu kita ketahui, umat muslim, wabah ini, khususnya COVID, adalah wabah yang serius. Kita harus berhati-hati dalam memerangi. Pada zaman sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi wabah yang hampir sama dengan wabah saat ini. Ada wabah penyakit menular yang pernah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu anhu, dan Nabi menyebut dalam beberapa hadis yang sahih tentang adanya taun atau musibah. Disebutkan dari Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi'ahdi fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'arri wa aqba' bi'arridi wa antum biha fala ta'ruju minha." Apabila kalian mendengar ada penyakit taun di satu negeri, janganlah kalian masuk ke negeri itu. Apabila terjadi di satu negeri dan kalian ada di dalamnya, janganlah keluar. Muttafaqun alaih. Jadi rekan-rekan sekalian, ada banyak hikmah yang kita pelajari dan kita petik dari wabah pandemi. Semoga kita dapat menikmati, dapat menelaah, dan dapat menarik kesimpulan dari adanya wabah. Baik rekan sekalian, demikian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب.